Yang saya ingin bicarakan ini tentang happiness, kebahagiaan. Tentunya kita selalu merasa tahu bahwa happiness atau kebahagiaan itu apa. Jelas hampir semua orang tahu bahwa kita lebih senang kalau happy daripada kalau tidak happy. Bahkan happiness ini definisinya juga banyak sekali. Makanya kadang-kadang yang kita bicarakan juga seakan-akan hal yang lain satu dengan yang lain. Yang jelas, tidak mungkin kita bangun pagi itu lalu memutuskan hari ini saya memutuskan untuk tidak happy, untuk tidak bahagia. Itu jelas mungkin tidak ada kita berpikiran semacam itu. Lalu happiness ini definisinya banyak sekali. Misalnya oleh Aristoteles itu diterjemahkan didefinisikan, happiness itu is the goal of all goals, tujuan dari semua tujuan. Artinya kita tujuan kepingin apapun, akhir-akhirnya juga hanya kepingin happy. Atau juga yang saya ingat waktu Bu Erwin ngomong kita mengenai definisi salah satu definisi happiness yang selalu saya ingat itu dari Immanuel Kant, yang mengatakan selalu bahwa happiness itu fulfillment of all desires in quantity, quality, and duration. Kebahagiaan itu adalah dipenuhi semua keinginan dalam kuantitas, kualitas, maupun waktu. Nah, tentunya kita semua sudah tahu bahwa hal itu kalau memang semacam itu definisinya, tentunya definisi ini kebahagiaan itu tidak akan mungkin. Apakah bisa mungkin kita itu terpenuhi keinginan untuk dalam semua keinginan terpenuhi dalam kualitas, kuantitas, dan waktu? Ini nggak mungkin. Tapi yang paling sering kita katakan yaitu tadi dipenuhi keinginan itu sama dengan happiness atau kebahagiaan tadi. Tapi sebetulnya dipenuhi keinginan itu menimbulkan sesuatu perasaan yang memang yang menyenangkan. Maka mungkin salah satu tema yang satu hal kecil yang ingin saya berbagi malam ini, atau saya ingin kalian tidur dengan pemikiran yang happy, itu coba kita lihat apakah happiness ini sama dengan pleasure. No, right? Ini kita kadang-kadang sulit membedakan antara yang disebut rasa kebahagiaan ini dengan rasa senang, rasa senang. Yang kita sering rasakan ini tentunya rasa nyaman, rasa senang, pleasure. Tuh kita makanya, tapi pleasure ini sangat transitory. Pleasure ini sebetulnya tidak ada kelanggengannya. Karena rasa senang ini biasanya pleasure itu yang tadi kemarin kita katakan atau tadi mempunyai suatu sebabnya biasanya eksternal. Sesuatu yang menyenangkan itu biasanya karena ada sesuatu yang terpenuhi tadi, keinginan yang terpenuhi tadi. Jadi tentunya sesuatu yang membuatkan kamu senang. Makanya kata-kata sinonimnya senang, gembira, apalagi joy,
bersukaria, bersukacita, all those things yang kamu sebut pleasure, ini kita kadang-kadang merasakan itu yang namanya happiness. Saya bahagia karena saya senang. Ini banyak sekali orang yang mungkin salah sangka, salah paham tentang ini. Termasuk kita juga biasanya terkecoh. Hanya karena kamu nyaman, hanya karena kamu enak, karena kamu senang, kamu anggap kamu happy. Tapi happiness itu sebetulnya kalau betul-betul yang diomongkan begini ini seperti dalam filosofi Yunani yang disebut eudaimonia. Eudaimonia ini mungkin daripada menggunakan kata happiness itu well-being. Well-being itu apa itu? Kesejahteraan, rasa sejahtera, rasa tidak cuma hanya rasa bahagia karena kamu senang, tapi rasanya sejahtera. Ciri-cirinya itu selalu hati yang tentram, tentram dan contentment itu apa ya? Itu bukan apa? Puas, bukan puas karena kamu habis itu, tapi content, merasa bercukupan, hati yang tentram, yang damai, yang tidak bergejolak. Ini yang membuat hati ini flourishing, seperti selalu sifatnya terbuka, selalu sifatnya. Malah kalau kita pikir happiness ini malah tidak sebagai kenyamanan, misalnya kenyamanan, kesenangan ini di sini, happiness ini bawahnya ini. Baik kamu senang maupun kamu susah, tapi kalau di bawahnya ini ada perasaan well-being tadi. Well-being itu apa ya? Kesejahteraan tadi, rasa sejahtera, ya, rasa sejahtera tadi, kalau kita sejahtera tadi, entah kamu senang, entah kamu susah, itu kalau ada rasa di bawah di sini, you are okay, kamu tetap akan bisa happy, innocent. Nah ini butuh sedikit pemikiran. Apa mungkin orang menderita bisa senang? Atau mungkin orang yang nggak nyaman kok bisa happy? Mungkin atau tidak? Mungkin sekali. Dan banyak sekali contohnya. Misalnya, kalau kamu lihat yang kamu anggap misalnya hidup itu hidup yang berat, misalnya hidup itu tanpa ada, kita pikirnya ya, hidup ini kan kepingin kita kan semua yang hidup ini semuanya serba ada dan tidak perlu kerjaan, tidak perlu berat dan masa depan terjamin, right? Gitu. Tapi begitu itu yang kita tujukan. Kita anggap kalau lawannya itu penderitaan, bukan happy. Kamu harus kerja keras. Masa depan kamu nggak ngerti ini seperti apa dan hidupnya. Ini beberapa bulan yang lalu kita mulai berkunjung ke dusun juga ya, di sana, di Temanggung, dusun Buddhis, namanya dusun Dresek. Di sana ini beberapa dari kita malah minat ke tempat warga di sana. Ini hampir semua yang minat di sana komentarnya setelah itu, wah luar biasa sekali. Ternyata kebahagiaan itu tidak perlu banyak hal. Orang-orang di sana ini, ya kan, kalian mestinya yang pernah yang tinggal di sana, semua terpurna.
Betapa dengan serba keterbatasan itu semuanya ini juga kita hanya kelihatannya karena kita sendiri juga nggak ngerti sebenarnya di dalamnya seperti apa. Tapi kalau kamu lihat pagi mereka berangkat kerja cari rumput untuk makan ibu ternak atau menanam hal petani biasanya bisa. Mereka semuanya petani, pulangnya kalau sore. Nah, kita menghadiri puja bakti mereka di sana. Itu katanya paling tidak beberapa kali seminggu di wihara kumpul semua warga desa. Ini dari beberapa dusun. Paling nggak dari dusun itu, terus seminggu sekali, apa seminggu dua kali kalau besar di dua kali ya seminggu kalau ke tempat malam itu kan Kamis malam Jumat waktu itu nggak Sabtu apa malam mingguan itu ya itu bergantian tempat warga mana dan di sana betul-betul bisa bakti sederhananya luar biasa. Ada rupa Buddha kecil dengan bunga, ada dengan hanya air, altarnya sebisanya kan di rumah warga, lilin dua, khususnya luar biasa bertemu di gantian rumah ini warga mana. Sesudah itu ya ngomong-ngomong, ya biasanya nggak sama makan-makan, tapi makan-makan biasanya juga satu acara juga di sana. Tapi betapa mereka mempunyai landasan merasa sejahtera tadi, well-being. Kerjanya kalau kamu lihat, mesti nggak senang. Kita mencoba pada suatu hari kita ikut hanya lihat itu yang kerja waktu itu salah satu kerjanya dari ambil air dari pohon aren untuk dijadikan gula aren. Mereka dengan gembiranya kita semua ikut. Dia di depan, wah kita sini jalan. Ini hanya ikut, ya ke situ nanti pulang. Itu pun sudah mos-mosan, sudah it's so difficult naik ini, kemudian manjat pohon, gantiin. Kalau di sana di dusun ini tidak lagi pakai bumbung, tapi nggak pakai bambu, pakai jadinya gitu. Mereka ambil apa istilahnya niranya ya lagi namanya apa namanya istilahnya di sana ini kemudian sesudah itu kalau yang ini yang tahu Awi karena Awi juga dengar di rumahnya sana di rumah ini gimana Awi bikinnya dimasak kayak udah dimasak diudang terus saya berjajan ya 4-6 jam terus jadi ini dijual 1 kilo 18.000 1 kilo pakai dan itu saya baru tahu tadi ada berita yang saya kirimkan ke malah di sini itu ternyata malah kalau beli yang gula Jawa, yang ini gula aren. Ya bukan, yang ini gula aren biasa saja. Gula aren biasa, cuma dicetak biasa. Belum, mereka poin saya itu begini ya misalnya. Yang sudah jadi gula semut segala macam itu malah sudah tahu marketing segala macam. Ini sederhana luar biasa. Itu poinnya yang tadi saya kirim ke Awi gitu ada rupanya kalau kamu beli gula Jawa biasa yang ditangkap yang kamu anggap organik apa natural ternyata
malah tidak. Banyak di tempat-tempat yang tertentu itu dicampuri dengan bukan kapur dari kapur, jadi kadang-kadang sabun. Yes, makanya nanti kalau mau kami biar share, saya tadi di Indonesia. Jadi mereka nyampuri dan ditanya itu dengan tenangnya. Setelah itu ya, kamu sudah lapor, ya sudah lapor, tapi ya diizinkan. Artinya mereka karena sedikit terpengaruhi oleh pressure. Nah, di sini bedanya. Orang ini ngomong sehari dapatnya dari satu pohon mungkin 4 liter. Kalau orang yang kita ikuti Walmin ini namanya, sehari 15 liter, 14 liter. Beda, ini memang beda. Satu pohon ini dia dapat itu satu ini. Dan ini, saya cerita ya, ini masaknya hilang. Bakarnya pakai kayu. Kadang-kadang kayunya dia cari sendiri untuk sebetulnya bukan not green, not eco-friendly. Sebetulnya menggunakan begitu banyak resources hanya untuk bikin itu kayu yang dibakar banyak sekali, hanya untuk bikin beberapa kilo dari gula aren, dari pohon aren, pohon siwalan. Banyak juga dari pohon kelapa. Kalau misalnya gula Jawa itu biasanya dari pohon kelapa, yang ini dari pohon aren. Nah, saya ini tanya, Wamin, ini kalau kamu kayunya pakainya berapa? Ya, nggak tahu gitu. Pokoknya pakai secukupnya untuk gitu. Kalau nggak sempat, kadang-kadang ya beli kayu satu trek 400 ribu. Saya tanya, itu untuk bikin itu jadinya berapa kilo? Kayu sekian 400 ribu. Ini kan berarti harus jadinya paling sedikit 20 kilo. Hanya untuk bayar kayunya. Belum dia manjanya. Dia bilang, ya nggak tahu, hitung-hitungannya. Hitung aja, nggak ngitung aja nggak bisa. Bukan nggak bisa, buat mereka ya 18 ribu cukup. Hitung-hitungannya malah dibalik. Wah, kalau sehari bisa 5 kilo 100 ribu, makan mungkin 20 ribu gini, ya masih oke. Ini nah, makanya sekarang kita ini di sana, wah tanahnya subur, kopi tumbuh di mana-mana, manggis tumbuh di mana-mana, wah avokado tumbuh di mana-mana, durian tumbuh sampai salah satu teman ini yang jagoan agriculture, tangannya gatel sendiri. Wah, ini mesti gimana ya caranya supaya bisa memanfaatkan, supaya diatur, supaya bisa wah ini avokadonya harus avokat khas luar biasa. Nggak ada yang dikasih pupuk, tumbuh sendiri, daunnya hijau. Sambil jalan, teman kita itu sama, ini daunnya hijau semua. Padahal betul-betul Mahrifah Loh Jinawi, benar-benar tempatnya. Orangnya juga sangat sederhana sekali. Hidup seperti itu, menurut definisi kita, itu hidup berat. Masa depan bagaimana? Nggak kepikir, sederhananya luar biasa. Oke aja. Kalau mau bertamu ke rumah orang, masuk aja langsung ke dokter. Nggak ada, apalagi kok appointment. Buka pintu sendiri, masuk sendiri, turun. Kalau lagi tidur berapa ya, apa perlu buat gitu. Artinya it's such a nice feeling. Itu membuat saya ini loh yang mungkin di Buddha Dhamma ini diterangkan bahwa sebetulnya yang disebut happiness itu memang lain dengan pleasure, lain dengan kenyamanan, lain dengan kesenangan. Ini adalah suatu yang membawai perasaan itu semua. Jadi hidup beratnya seperti apapun,
Kalau dilandasi dengan rasa happy tadi, yaitu rasa ketentraman hati, rasa kesejahteraan, itu mengatasinya jauh lebih mudah. Kita ngomong dengan apa? Ini malah kebalikannya. Ini karena memang waktu itu ya nggak ada gempa, nggak ada apa, jadi pemikirannya juga lain. Saya bilang, ini Alwin, kalau menurut Alwin misalnya, idealnya ini seperti apa sih? Di dusun ini idealnya seperti apa? Walmin itu kan malam yang bikin Japati. Bapak suaranya bagus, sudah. Wah, yang datang Bapak banyak apa juga. Jawaban Walmin itu, yang mudah-mudahan dalam dusun ini semua tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya. Ya, pokoknya semuanya hampir semua yang sama-sama. Jadi tidak ada yang menyolok gitu. Tapi intinya nih, di mana ada itikat baik, di mana ada motivasi, landasan ketentraman hati. Ini melandasi baik kita senang, jadi tetap senang, tidak senang, susah. Ini tidak equivalent dengan happiness tadi. Nah, kita ini tidak punya skill untuk misah-misahkan itu. Kita selalu mengidentifikasikan yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang sukacita sama dengan happy. Makanya kata-kata yang kita gunakan selalu, ya happy saja. Ya. Kita anggap everything happy. Tapi kita sebetulnya lupa bahwa sebetulnya this underlying serenity atau ketentraman hati dan kesejahteraan, rasa kesejahteraan ini loh sebetulnya yang melandasi. Lalu dikatakan, bagaimana kalau kita ini, bagaimana misalnya kalau begitu, kalau kita bilang mau happy terus, tentunya kita yang kita tuju yang mungkin yang menggaris bawah mendasari semuanya ini. Nah, ini loh sebetulnya yang mendasari semuanya ini itu sebetulnya mempunyai sifat yang sebetulnya kalau dalam Buddha Dhamma ini sebetulnya the mind, consciousness, cita ini sendiri yang the mind itu. Yang senang, susah, yang membuat nyaman, ini semuanya hanya ada di atasnya. Dan apapun yang ada di atasnya ini tidak pernah menjadi satu dengan that mind. The mind atau our mind, cita kita itu sebutlah kesadaran kita ini sifatnya clear, karena hanya to be aware, hanya tahu, ada kebiasaan untuk tahu saja, dan kita punya semuanya yang kejadian itu tidak pernah menjadi bagian dari desman ini. Tapi kalau ini ada begini, bawahnya nggak kelihatan kan, yang kelihatan yang kita urus ini ternyata begini. Ternyata kita ini boleh dikatakan seperti, kalau kita lihat, ini juga karena kita tidak terlatih cara kita melihat, cara kita hidup ini terombang-ambing mudah sekali. Karena misalnya begini, perumpamannya, kita kalau ke laut ya, kamu tahu kan, ombak-ombak yang datang ini selalu datang terus menapaku, muncrat, dan berbuih, terus selalu kelihatan golakan terus. Our mind itu kadang-kadang hanya seperti itu saja, karena selalu senang sedikit, senang sumpah sedikit, kita tahu yang luar biasa. Apa-apa, karena selalu terombang-ambing seperti ombak
tadi ya bisa. Tapi kalau kamu misalnya kalau di Australia di sini pun juga mungkin juga seperti itu. Kalau kita lihat di lautan yang dalam, nah jangan dipeduli, jangan setelah hanya di pantai lihat. Kalau kamu lihat di sana, tuh lautan, wah ada angin topan, ada apa bergulaknya ombak sampai 5 meter tingginya, tapi dalam kedalaman lautan itu selalu tenang, selalu fix, selalu ready, selalu stabil. Jadi tekniknya hidup ini kita sekarang memperdalam atau memperdalam perasaan kita, memperdalam pemikiran kita. Operasionalnya jangan cuma di pantai saja, di mana begitu mudah apa-apa selalu terpengaruh kita mendekat. Dan semakin dalam itu kita nanti apapun kalau yang ada di sana, istilahnya kita seperti orang berselancar aja, ikut aja di atasnya. Ombaknya naik, kamu ikut naik. Ombaknya turun, kamu turun. Semakin pandai kita berselancar, kadang-kadang kita tenggelam sebentar, tapi kamu atas ibulan. Tapi dalamnya ini you have to have a stable, clear mind. Yang sebetulnya ada this mind, cita yang dalam, yang tenang, yang tentram tadi sebetulnya ada semua. Cuman kita nggak mau akses ke situ. Aksesnya yang lurus mana? Yang di atas saja, yang emosi saja. Misalnya seperti Hendra ngurusin soto tadi. Nah, yang lurus itu hanya benihnya atau minyak. Jadi hanya itu aja. Hidup itu yang lurus rupanya hanya di situ-situnya saja. Yang di emosi. Lah Buddha Dhamma begini, look guys, look deeper. Coba kamu ngerti, ini di bawahnya, di dalamnya. Ini ada lapisan yang lebih dalam. Jika kamu operasinya dari sudut ini, atasnya mau gelombang seperti apa, mau kacau seperti apa, oke, kamu akan tetap tenang, tentram, dan ini yang dituju. Pelan-pelan akan menuju ke situ. Cuma kalau lautan kelihatan ada. Pada sistem lain, oke. Lalu memang ditanyakan, loh, tapi kan kita hidupnya itu masih harus urusan dengan emosi terus kan ya? Kan nggak bisa kamu bilang hidup di dalam. Kadang ada kita juga masih kecewa, masih marah, masih iri hati dan sebagainya. Nah, urusan yang itu memang ada yang disebut. Oke, kita budidayakan. Artinya begini. Kita nggak usah baca buku, nggak usah belajar dari teks manapun. Saat ini pun kita tahu emosi-emosi mana yang membuat hidup kita ini tidak tentram, tidaknya. Kita pasti bisa kita rasakan. Nah, misalnya kalau kamu marah, kamu jengkel, kamu iri hati, kamu pelit, kamu ini. Dan kamu bisa tahu juga emosi-emosi semacam apa sebetulnya yang lebih bisa kamu sebut nyaman tadi, yang lebih. Sebetulnya kamu tahu nih, misalnya murah hati, kemurahan hati, merasa kepedulian, belas asih, mempunyai rasa mencoba menghargai yang lain, bisa menghargai dan sebagainya. Kamu tahu, dan ini dikatakan suatu emosi yang negatif ini tidak bisa berbarengan munculnya dengan reaksi yang positif. Ini selalu saling counteract, selalu menetralkan, menetralisasi. Bisa kamu dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan melatih
untuk supaya bisa melatih begini dan begitu. Payahnya ternyata di badan ini juga maupun dunia ya 20 tahunan yang lalu, 30 tahunan yang lalu, kita selalu anggap bahwa seperti tadi dopamin yang kita tadi pagi kita ngomongkan, atau juga otak yang kalau kita sudah dewasa, otak ini sudah fix, sudah nggak bisa berubah-ubah. Ya nanti ini ada sel-sel yang mati, ada sel-sel yang baru, tapi intinya otak ini nggak bisa dirubah. Tapi 30 tahun yang lalu, neuroscientist itu mulai ngerti persis seperti yang diomongkan oleh Buddha seperti yang sebelumnya, bahwa ternyata otak ini pun mempunyai plasticity. Plasticity apa ya? Kelenturan, plastisitas, bisa lentur. Dibuktikan misalnya begini, mulainya begini, bahkan orang yang belajar violin, biola, nah, itu dijami rupanya 10.000 jam baru mahir lagi. Dengan 10.000 jam latihan biola, ini koordinasi tangan kiri, tangan kanan, dan apa yang ada di sana. Ini di dalam otaknya kelihatan ada bagian-bagian tertentu yang terbentuk yang mendukung kamu untuk main biola ini. So the brain plasticity ini ternyata ada. Atau yang lebih mengerikan sekarang, kamu tahu kalau kamu marah itu the brain itu mengeluarkan suatu zat tertentu, dan terbentuknya juga di bagian-bagian tertentu di brain. Ini cuma menurut mereka ya. Itu ternyata lalu terbentuk the brain ini membiasakan seperti ini. Tapi artinya bahwa brain itu bisa dilatih. Sebaliknya kalau kamu latihkan, nah di sini salah satu penemuan saintifik yang luar biasa ini dikatakan kalau kamu marah, kamu jengkel, kamu apa, aktivitas yang terjadi di sebelah kanan, apa itu di frontal lobe ini di depan ini di sebelah kanannya ini selalu gerak terus. Yang di sebelah kiri ini kalau kamu happy, kamu lagi murah hati segala macam, dan sebagainya. Dites. Ini orang kalau orang yang biasa meditasi minimumnya 10.000 jam. Tapi kalau kita lihat ya seperti kamu baca risalahnya jagoan-jagoan meditator itu dalam hidup itu 20.000 jam. 30.000 jam itu biasa itu kalau hidup 3 tahun itu paling tidak 12 jam sehari. Let the mindset lihat apa yang ada di sini tanpa ada stimulasi dari luar. What happened to the mind? Nah, ternyata yang mereka atas ini mencoba menyelami yang lebih dalam tentang cintanya itu seperti apa. Sebab kalau kita terus yang hanya dapat stimulan dari luar, ini cuma luarnya tadi, seperti di pantai tadi. Isinya ya berbuih tadi, keruh tadi, ombak-ombak tadi, yang selalu memperlebar. Karena dangkal, karena nggak ada ke dalamnya. Nah, lama atau guru-guru, yogi-yogi ini menyelami the deeper part of the mind. Jadi ternyata betul memang mind itu boleh dikatakan bisa kamu latih, dalam arti kata kamu tahu yang mana yang menyenangkan, yang mana yang tidak. Nggak usah lihat teks, kamu tahu. Jadi mestinya kalau ini yang penting pertamanya tahu dulu kalau ini mau muncul. Ini kalau mau muncul kamu tahu dulu. Lalu kita juga tahu ini pratipaksa namanya, antidot, obat penawarnya. Ini lawannya apa? Misalnya kalau kamu lagi marah, lawannya kalau dulu yang kita ngomongkan marah, kita hindari, kita tekan, atau kita cuekin dan sebagainya. Tapi kalau kamu tahu marah, artinya lawannya, nah misalnya dengan pengertian
Oke, ya kamu lalu mikir, sekarang saya mikir ingin mendengar apa being generous, gitu misalnya. Lalu maka kamu tolak, yang ini maka kamu beri. Misalnya, ini untuk lawan seperti itu. Lalu kamu latihan metafora segala macam. Latihannya itu seperti itu. Nah, cuman latihan ini kan cuman hanya kalau keadaannya damai-damai saja. Tapi marahnya betul-betul muncul. Itu latihanmu kadang-kadang latihan puluhan tahun juga percuma. Ketika itu juga akan buyar dan kamu. Makanya that one is good, tapi tidak the most effective. Lalu ke dalam lagi dicari, kenapa kok begitu? Ternyata di begitu itu karena tadi jawaban dari Hilda tadi ego. Ada ego itu sebetulnya nama saya gitu. Nah nanti mungkin kalau nggak besok ya lusa kita akan cari itu yang namanya ego ini seperti apa yang menyebabkan itu. Tapi dari ego pun ternyata nanti ego itu ternyata nanti kita tahu bahwa itu pun sebetulnya hanya cerita, itu pun sebetulnya hanya suatu konsep yang kita turun lagi ke bawah, kita cari lagi ke bawah. Still working, tetap kita bekerja dalam kesadaran ini, kita look at deep end, menjadi yang lebih dalam, sebab kita nanti tahu bahwa sebetulnya yang ada ini apa. Nah, Buddha tadi yang kita katakan, yang kita sebutkan di panel 120 ini melalui Dhammasara, atau dalam sutra yang terpisah yang namanya Dhammacakkappavattana Sutta persis sama seperti ini. Dan yang diterangkannya mengenai jalan tengah itu Buddha Dharma Putra Seperti juga istilahnya luar biasa. Nah ini dengan Buddha Dharma ini beliau nanti kamu bisa jelas disusul dengan keterangan yang kedua mengenai tadi yang dikatakan memberikan ego tadi. Ini persoalan yang disebut atma ini Allah. Nanti kita akan bersama-sama lihat di sini, dan itu pun nanti kita akan mencoba nembus. Lalu ternyata di belakang itu ada suatu yang luar biasa ini. Dimana kalau kita bisa mencapai kedalaman seperti itu, atasnya ini mau seperti apa? Punya view, enggak punya view, banyak view, satu view, punya satu pandangan, enggak soal ada di atas, karena kita operasinya tidak. Makanya kalau tadi sebut, kalau hanya ngurus udah punya view, satu view atau Borobudur itu bangunnya selesai tingkat 1. Dengan Lalita Wistara selesai, that's it. Kamu tahu, tapi Borobudur tidak berhenti di situ. Borobudur tetap atasnya dibangun lalu dengan stupa. Lalu apa yang dibicarakan di atas? Ini loh kedalaman tentang kesadaran kita sendiri. Nih di atas. Kalau hanya cuma mengatasi marah, mengatasi jeger, kalau di Borobudur sudah selesai 1 tingkat. 2. Tapi justru dibangun Borobudur di atasnya ini karena ingin menunjukkan ketika dan pada waktu itu Buddha ngajar semakin kamu dalami seperti dalam perbandingan ini sebetulnya kalau lautan itu yang memang bisa kamu bayangkan betapa tenangnya di bawahnya, tapi sebetulnya lebih karena semakin kamu dalam akan sesuatu yang luar biasa. Akan ada sesuatu yang luar biasa, malah bukan sesuatu seperti itu, malah there's nothing. So that's what we aim, right? Jadi tetap sebetulnya yang kita pelajari di sini juga supaya tahu happy, menghilangkan suffering, tetap sama. Tapi kita akan menjadi lebih dalam karena sekarang semakin lebih dalam kamu semakin mungkin mengatasi riak-riaknya yang ada. Kalau sekarang baru sedikit aja sudah marah, sudah jaga,
Ya, tapi nanti kalau nggak apa-apa memang normal karena kita operasinya di situ. Tapi nanti kalau kamu tahu lebih dalam lagi, itu pun kamu sekarang sudah ngerti loh. Ternyata terbalas dengan kemarahan nggak akan bisa, malah menderita. Kamu malah menderita dan caramu menghadapi itu juga tidak seefektif seandainya kamu ini tenang. Malah kamu mikirkan, orang itu begitu. Makanya salah satu mantra yang kita kebaikan itu yang kita pelajari, dan mantra ini ampuh sekali di mana kamu mulai marah, mulai jengkel dengan mengucapkan mantra ini satu. Kok sama ya namanya. Jadi apa-apa tahu tuh artinya bahasa kalau ini bahasa Indonesia ya. Apa-apa kamu kok sama ya. Ternyata orang itu sama, kepingin selalu benar, kepingin selalu dipandang kamu. Kalau kamu lihat gitu pakai mantra itu kok sama ya. Seketika itu juga kamu akan luluh. Karena ternyata kalau kamu jujur dengan mantra ini, yang dituju orang itu hanya pengen dia yang benar. Dia hanya pengen happy, nggak pengen menderita. Untuk itu dia kepinginnya seperti kita, pengen selalu benar, selalu menang, selalu apa. Jadi mantra nggak usah pakai kata yang aneh-aneh. Kok sama ya, tapi bagus kan untuk mantra seperti itu. Apalagi diucapkan 108 kali menghadap ke timur. Ini nanti akan keluar cahaya dari sana. Di kepala pun keluar yang namanya sirasangka. Beneran begini. Seperti beliau. It's good. Nah, ini nanti semakin kita ini tujuannya sebagai happy. Lalu happiness yang kita defini, makanya disebut apa? Suka kata misalnya. Itu selalu happy. Kata ini lucu ya. Kata bahasa Sanskerta ini, kata itu gone to, pergi ke sana. Gone itu artinya apa? Menjadi itu kata. Ini kata ini bahasa Indonesia-nya ngerti. Jadi dalam pengertian ini, dalam bahasa Sanskerta, orang itu kalau ngerti itu betul-betul menjadi satu dengan apa yang kamu mengertinya, atau pengertian itu menjadi satu dengan kamu. Right? The sense of bahasa Indonesia yang kalau bilang ngerti itu tidak hanya apal atau enggak, tapi apa yang kamu mengerti itu menjadi satu dengan kamu. Makanya kamu lalu disebut kamu mengerti kontu kata. Kalau Inggris malah lucu lagi, menunjukkan betapa kolonialisnya. Ngerti bahasa Inggrisnya apa? Understand. I stand under you. Makanya pengertiannya you stand under. Nah ini lain sekali dari Sanskrit. Kalau kuno ngerti you become that. Yang ini satu you stand under. It's very different. Jadi di sini apa pengertian ini? Makanya suka mengatakan you become that place. Makanya tata gata seperti itu. Tata ini seperti itu. Apa? Tata ini makanya sering diterjemahkan bahasa Inggrisnya das. Kata dasness. Das itu ya sudah, ya wis ngomong itu. Ya sudah seperti itu. Keberadaan itu seperti apa? Ya seperti itu. Nah kita selalu menganggap keberadaan itu seperti apa? Makanya waktu Hendra mengatakan kalau soto itu ya seperti itu, gitu. Anggapanmu, ya kan? Seperti itu.
Tapi sebetulnya hanya jauh dari seperti itu. Bahkan yang namanya soto, kamu mau sebut sop, sebut soto, sebut otos, terserah. Apa? Enggak soal sebetulnya. Karena itu hanya konvensi aja. Tapi yang sebenarnya apa? Yang ada sebenarnya seperti apa? Yata buta namanya. Ini yang sebenarnya seperti apa? Ini makanya tata ini sudah yang memang seperti itu. Jadi nanti kalau sudah jadi tata kata itu malah nggak ada orangnya sudah, nggak ada sosoknya. Atau semua sosok itu kata-kata. Dua-dua sama atau tidak. Nah, sekarang Sugi pun seperti itu. Sugi pun sosoknya macam-macam. Banyak nih sosoknya. Nah, yang mana sebetulnya yang Sugi? Ini juga jadi persoalan. Hal-hal semacam ini bukan hanya omongan, hanya bukan kata-kata, tapi kita coba ngerti, kita coba rasakan. Sebab ini nanti akan betul-betul merubah cara pandang hidup. Ini betul-betul cara pandang hidupmu bisa tanya apapun yang kamu hadapi. Kalau kamu ngerti mengenai ini kekecewaan segala macam, nah itu hanya riak-riak, hanya ombak-ombak di atas di tepi pantai. Kita kalau lihat dalamnya seperti itu. Kadang-kadang kecewa, kadang-kadang seperti wayang saja kan, keluar, wah bertempur ini, habis ini semua masuk kotak sama-sama. Besok jajar dulu. Sebetulnya we are like that. Kita ini kalau dilihat oleh makhluk luhurnya yang bisa lihat kita ini beliau bingung. Seperti kita kalau kita lihat anak-anak main-main, ya yang saya ngomong, anak-anak itu kalau main kreatifnya luar biasa. Ya, dus aqua bisa jadi mobil, ya. Lalu jadi mobil, tapi begitu sudah keluar egonya tadi, bisa loh perebutan mobil sampai nangis kencangnya luar biasa, sampai pukul-pukulan cakar-cakar hanya rebutan dus aqua kosong. Karena itu anggap itu mobil. Nah, orang tuanya ikut bertempur, ya kan? Biasanya, kecuali kakek neneknya itu lain, ini apa? Gitu kan? Sebab orang tuanya ikut emosi kan? Padahal harusnya, ya tidak semua, tapi sering merasa anaknya, gitu, ayo datang kembali, gitu kan? Sebab ini anggap extension karena itu anakku, ya. Ikut main, itu menjadi in group. Nah, nanti kita akan bisa lihat bahwa ternyata kita ini seperti itu, mainan rebutan dosa. Yang satu ngomong saya Superman, yang satu ngomong saya Spiderman, yang satu kamu ngomong cuma anak, ya sudah lihat, nggak apa-apa. Tapi karena ini, lalu kita kalau sudah gede, butuhnya mesti sama. Masa ingin jadi Superman, misi ingin jadi ini, jadi itu, jadi ini. Dan kalau sudah pikir begitu, nggak soal kamu mau berantakan negara, kamu mau menyebabkan penderitaan. Ya. Makanya kita seperti itu, kita jangan ikut-ikut, jangan seperti anak kecil yang rebutan dosa aqua ini. Itu kita lihat bahwa yang di sini. Ya, betul-betul kita artinya sincere, artinya usahakan benar-benar apa yang kamu usahakan sebaik mungkin. Jangan berarti lalu alas-alasan atau nggak perlu kamu usahakan. No. Hidup ini tetap sama seperti yang kita bicarakan kan kemarin. Kalau bisa hidup ini selalu menjadi lebih baik tiap hari, supaya kita bisa berguna buat yang lain, bisa lebih berguna buat yang lain. Nah, dengan demikian kamu bisa tahu bahwa mengenai ini dan itu sebetulnya nggak begitu penting.
Coba kamu lihat, sampai nggak ngomong sama orang tuamu, misalnya, karena papa kalau diajak ngomong, wah, ngomongnya ngawur, gini, terus itu ngomong, gunanya apa? Menganggap papa dan mama ngomong ngawur, keliru, lalu kamu juga nggak senang karena dia nyebut kamu begini-begini. Boleh sudah. Gunanya apa? Misalnya, sekarang kamu tahu, oh, kalau itu papa memang ngomongnya begitu, oke. Tidak harus setuju, tapi kamu hormati orang tua. Oke. Kalau papa katanya begitu, oke. Kamu nggak usah punya anggapan begitu juga nggak apa-apa, tapi tetap ada ini pertikaian baik dalam keluarga, pertemanan, persahabatan maupun dalam organisasi mana. Itu kalau kita lihat kadang-kadang urusan sepele tadi, urusan ego tadi, urusan sepele. Jadi semakin kita membiasakan diri melihat semakin dalam, ternyata pandangan kita menjadi semakin luas. Semakin pandangan semakin luas, hal-hal yang kecil-kecil ini menjadi tidak berarti. It's just open. Lalu kita bisa terus meneruskan yang lain. Contohnya banyak. Jadi ternyata yang namanya itu landasannya tadi, rasa hati yang pertama, hati yang kedua. Ini tujuannya kesimpulan sebab nanti yang di atasnya itu seperti nantinya pun ini yang hanya sifatnya hanya di atas, tapi kita ini nanti tujuannya akan operasionalnya kalau bisa ini harus dicari kan, dan tapi ada sudah nggak usah dipikir, tinggal kita cari, kita polis, but you have it. Nah, dengan demikian kamu akan bisa lebih efektif dalam dunia ini. Oke. Jadi happiness very possible, very possible. It's very possible. Dan you want to be happy, very possible. Tapi sekarang agak lain. Tidak lagi seperti Immanuel Kant, dipenuhinya keinginan dalam bentuk kualitasnya maupun kuantitasnya maupun pertemuan waktunya. You can do. Kalau yang itu not possible. Tapi this happiness di mana ada contentment, serenity, ketentraman, kedamaian hati yang hati yang berbunga-bunga ini, all this open heart, that is possible. Ini yang saya ingin mungkin daripada ngurusin juta yang berat-berat ini besok pagi kita mulai lagi. Berat sih enggak sih, tapi semakin mengerti saya kira semakin kita tahu apa yang terjadi hanya ada di dalam pikiran kita.